Sudah jam 3:30, kita mulai yuk. Halo, selamat sore, sahabat-sahabat semua. Sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan Baik. sukses. Sehat. Seperti biasa, kita ketemu lagi setiap hari Rabu di acara konsultasi dan penyembuhan online. Masih bersama saya, Kak Ria, yang akan menemani sahabat-sahabat semua selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk memandu acara ini. Hari ini, Rabu tanggal 24 Maret 2021, topik yang akan kita angkat adalah tentang atasi anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Sudah siap? Siap, nggak ada suaranya ya. Yuk kita mulai. Siap, Bu. Oke, kita awali dulu dengan berdoa ya. Kita awali dengan doa dulu. Kita hening sejenak, kemudian kita bangkitkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rendah hati kami memohon berkat, petunjuk, penerangan batin, pertolongan, perlindungan, dan kesembuhan. Terima kasih telah memberkati semua yang hadir, semua pihak yang terlibat dalam acara ini, termasuk koneksi internet, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Tuhan, terima kasih, amin. Terima kasih semuanya sudah hadir, bergabung bersama kami. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Klinik Pranic Healing untuk kerjasamanya sehingga acara ini bisa berlangsung. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu sebelum mengenai acara ini. Yang pertama adalah di akhir acara akan kami pilih beberapa peserta untuk mendapatkan terapi gratis. Peserta kami pilih berdasarkan dari keaktifan. Keaktifan bisa dengan cara komen, sharing pengalaman, atau bertanya. Silakan yang mau mendapatkan terapi gratis untuk aktif di acara ini. Informasi yang kedua, bagi sahabat-sahabat semua yang belum bergabung di WA Group konsultasi online, silakan bisa menghubungi nomor admin, nanti akan dimasukkan ke WA Group. Fungsinya apa? Ketika nanti teman-teman mendapatkan terapi gratis, kita akan berkoordinasi lewat WA Group, dan kalaupun nanti mau melanjutkan konsultasi, kalau ini ada pertanyaan yang belum terjawab selama sesi online, bisa dilanjutkan di WA Group tersebut. Nah, nomor admin ada di nomor 0858, bisa ditulis atau nanti bisa dilihat di chat. Oke, saya ulangi ya, nomor admin ada di 0858 48 15 59 18. Nanti akan ketemu dengan Kak Lucy. Kemudian sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di grup WA konsultasi online bisa memanfaatkannya dengan bertanya atau konsultasi seputar kesehatan. Oke, ngomong-ngomong tentang kecemasan, saya rasa nih sahabat-sahabat semua pernah mengalami kecemasan. Pernah nggak kira-kira? Mau tanya dulu nih saya. Pernah mengalami cemas? Silakan open mic-nya. Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Biasanya apa ini? Kenapa? Tanda-tandanya apa? Pengen ke belakang terus? Keringat dingin? Atau bagaimana? Ada yang mau sharing? Perutnya mules. Perutnya melilit. Ya. Perutnya melilit. Ada lagi? Menangis. Oh, menangis. Oh, sampai menangis gitu ya? Iya. Oh gitu. Saya takut. Oke. Saya kan ini Bu, penderita skizofrenia tipe bipolar. Saya memang dibawa ke psikiater. Nah, itu saya minum obat, memang ada obat anti cemas. Setiap saya mau kurangi obatnya, selalu cemas itu muncul kembali. Contohnya saya takut dengan orang tua saya meninggal, saya takut saudara-saudara saya meninggal, saya takut anak saya nggak bisa
kuliah, dan sebagainya macam seperti itu. Akhirnya saya penyakit saya tuh kambuh lagi, jadi uring-uringan, menangis, tidak mau makan, tidak bisa tidur. Terima kasih Kak Erlin sharingnya. Ini jadi informasi baru, ternyata nggak hanya mules, nggak hanya cemas itu, ternyata ada sampai menangis dan lain-lain ya gejalanya. Nah, ngomong-ngomong tentang kecemasan, kalau jadi setiap orang itu hampir mengalami kecemasan. Biasanya sih kalau mau melakukan sesuatu yang baru, contohnya mau presentasi, mau memasuki lingkungan yang baru, sekolah baru, lingkungan kerja baru, atau yang lainnya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang kecemasan itu yang bagaimana, yang masih dikategorikan wajar, atau yang sudah terkategorikan berlebihan dan mengganggu aktivitas. Untuk itu, kita akan mendatangkan tamu kita kali ini. Beliau adalah pakar terapi komplementer, juga life coach, dan instruktur dari Pranic Healing. Langsung saja kita panggilkan Kak Dodi Setia Nugraha. Silakan. Halo Kak Ria dan semua rekan-rekan, salam sehat dan sukses. Halo semuanya, salam sehat dan sukses. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi itu tadi Kak Dodi, beberapa teman-teman ternyata memang mengalami kegelisahan atau kecemasan. Ada yang cuma mules, ada yang sampai tadi macam-macam. Nah, langsung saja nih. Silakan Kak Dodi, apa sih sebetulnya itu kecemasan gitu? Oke, baik. Jadi kecemasan itu adalah suatu perasaan gelisah, takut, khawatir terhadap masa depan. Sebenarnya ini sesuatu yang belum tentu terjadi sebenarnya. Dan ini biasanya akan muncul pikiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi seperti itu, disertai pikiran seperti itu. Dan ini kan pasti akan ada pikiran jangan-jangan nanti begini ya, jangan-jangan nanti begitu ya, akan selalu muncul pikiran semacam itu. Nah, sebenarnya ini ada yang masih dalam tahapan wajar, ada yang tahapan yang tidak wajar. Kalau yang tahapan wajar seperti yang Kak Ria tadi, misalnya kita memasuki lingkungan yang baru, mau presentasi dan sebagainya, kita muncul rasa cemas. Itu wajar dan itu baik. Kenapa? Karena dengan muncul rasa cemas itu justru kita akan melakukan persiapan. Misalnya kalau presentasi kita cemas, ya sudah kita akan berusaha mempersiapkan diri lebih baik lagi, menguasai materi. Dengan demikian kecemasan kita akan semakin turun. Kan begitu. Juga termasuk kalau kita mau masuk ke kota baru, lingkungan baru, kalau kita merasa cemas kan kita akan mendorong kita untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya supaya kita tahu bahwa kita akan baik-baik saja. Itu sih yang wajar seperti itu ya Kak Ria. Nah kalau yang wajar tadi memang masih ya tetap akan mempengaruhi kita ya. Kadang-kadang makanya ada perasaan mules dan sebagainya itu tadi. Atau mungkin tidurnya terganggu kan, misalnya besok mau presentasi, kadang-kadang kita belum siap, kita jadi sulit tidur. Nah itu kadang terjadi seperti itu, dan itu hanya terjadinya sesekali saja. Setelah itu ya sudah normal kembali. Nah, yang menjadi tidak wajar adalah kalau kecemasan itu terus berulang, ya, dan bahkan tanpa ada penyebab tertentu, dia akan terus-menerus terjadi sampai kemudian yang paling parah kan bisa sampai seseorang itu tidak bisa mengendalikan dirinya, sampai kemudian kadang terjadi yang namanya reaksi panik dan sebagainya. Ya, kalau tadi yang kayak Kak Erlin tadi sudah mulai tidak terkendali ya, Iya. itu yang sudah tidak wajar sebenarnya. Itu Kak Ria. Oke. Untuk informasi untuk sahabat-sahabat semua, kita hanya 30 menit. Jadi nanti kalau yang mau bertanya silahkan bisa langsung diajukan ya. Kalau enggak, saya nanti yang tanya. Jadi kalau yang mau bertanya bisa langsung. Ini setelah Kak Dodi menjelaskan bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih. Jadi kecemasan itu memang kalau yang wajar habis apa yang dikhawatirkan terjadi terus sudah gitu ya. Itu termasuk kategori yang wajar. Nah, untuk
Nah, gejala-gejalanya gimana? Yang sampai tidak terkendali itu seperti apa, Kak? Ya, Kalau saya, gimana? Silakan Erlin. Gimana, Kak ya, Erlin? Pak Dodi. Lah ini langsung dari yang memiliki pengalaman. Apa yang Oh iya, terjadi nih gimana, kalau Kak Erlin? Erlin? Saya itu karena mungkin saya memang ada gangguan jiwa, memang betul. Obat itu saya minum dikasih Cipras namanya, itu obat anti cemas. Sudah 2 kali saya coba lepas, tapi tidak bisa. Itu akibatnya kalau saya lepas obat, saya itu tiba-tiba langsung kayak pikiran kemana-mana. Saya kan apa ya? Saya latar belakang saya orang yang berkecukupan. Suami juga berkecukupan. Tapi kebetulan saya ini kan dokter gigi. Nah, itu suami gajinya bisa dibilang lebih rendah dari saya. Nah, ketika saya berhenti bekerja karena ikut suami pindah-pindah, nah di situ saya mulai merasakan kecemasan. Bisa nggak ya nanti saya menyekolahkan anak saya, seandainya mereka minta ke kedokteran. Terus saya juga berpikir, bagaimana nanti saya ini sendiri, kalau suami saya sakit, suami saya meninggal bagaimana, sedangkan saya sedang sakit. Terus saya takut juga orang tua saya meninggal, karena saya tidak tahu, jadinya pikirannya tuh ngelantur terus kemana-mana. Kalau minum obat, baru stabil lagi. Kalau tidak minum obat, sudah langsung menangis, kadang sampai sakit kepala mikirin ini itu, padahal saya tahu itu memang belum pernah terjadi, tapi saya sudah mikirin tuh yang jauh banget banget pokoknya. Ya. Oke, terima kasih Kak Erlin untuk sharingnya. Ya, memang benar ya, ini yang sering terjadi seperti itu. Jadi ketika kecemasan yang sudah tidak wajar itu terjadi, yang akan selalu muncul pikiran-pikiran negatif dalam diri kita bahwa sesuatu yang buruk itu mungkin terjadi. Kalau gini gimana, dan itu akan terus-menerus sampai pikiran kita itu penuh ya. Nah, itu nanti tentu akan sangat mengganggu kita. Yang pertama adalah ya secara fisik saja itu nanti akan membuat kita ini jantung kita berdebar-debar, kan begitu ya. Sering jantungnya berdebar, kemudian bisa muncul keringat dingin, kemudian bisa kita gemeteran begitu. Kemudian kadang-kadang bisa mengakibatkan asam lambungnya naik. Nah, kalau asam lambung naik nanti bisa sampai GERD, jadi penyakit GERD ya. Dan dalam jangka panjang ya itu bisa menjadi salah satunya penyakit autoimun. Nah, kalau penyakit kecemasan ini tidak segera diatasi, ya nanti akan bisa mengakibatkan yang namanya gangguan jiwa ya, seperti yang dialami oleh Kak Erlin tadi. Begitu Kak Ria. Oke, jadi benar ya, memang kecemasan akan sesuatu yang belum terjadi gitu. Nah, kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan orang itu cemas banget gitu? Ya. Sampai sebegitunya cemasnya itu. Ya, oke. Nah, biasanya itu ada, menurut pengalaman ya, itu ada 3 hal yang mengakibatkan kecemasan berlebihan itu. Yang pertama adalah memang tipe orangnya suka mikir ya, terlalu banyak mikir. Ada orang-orang tertentu yang overthinking, semuanya dipikirin gitu, termasuk masa depan itu yang belum pasti itu dipikirin. Jadi dia malah terlalu fokusnya itu terhadap masa depan. Apalagi yang namanya masa depan itu tidak pasti gitu ya. Maka yang akan terjadi dia akan selalu khawatir atau cemas ya, itu kalau orangnya overthinking. Kemudian yang kedua bisa jadi karena adanya orangnya ini memiliki sifat yang namanya perfeksionis. Seseorang yang perfeksionis ya itu juga akan selalu cemas, artinya karena dia memiliki standar yang tinggi, dia takut kalau saya nanti gagal bagaimana ya, kalau nanti saya hasilnya nggak bagus bagaimana ya. Dia akan gampang cemas kalau orang itu perfeksionis. Yang ketiga adalah memang karena di masa lalu pernah mengalami suatu pengalaman yang traumatik ya. Nah, dan pengalaman yang traumatik ini membekas di dalam, kalau orang menyebut di dalam alam bawah sadar dia,
dan itu akan mengganggu orang tadi yang akan selalu muncul perasaannya cemas atau takut itu akan muncul ketika ada rangsangan tertentu dari luar. Begitu Kak Rian. Oh, jadi memang ada tipe-tipe orang yang ini ya, rawan untuk mengalami kecemasan yang berlebihan ini. Iya. Betul. Nah, itu dampaknya sebetulnya apa saja? Karena tadi beberapa disebut ternyata banyak sekali itu. Ya, selain dampak psikologis yang tadi sudah disebutkan ya, dampak psikologisnya itu bisa mengakibatkan beberapa kategori penyakit kejiwaan yang namanya dari fobia, paranoid, kemudian ada yang namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder, kemudian kalau tadi yang Kak Erlin sampai mengalami yang disebut bipolar ya, ada bipolar dan sebagainya. Jadi itu penyakit secara psikologis. Tetapi ternyata ada juga penyakit secara fisik dari yang kecemasan tadi bisa mengakibatkan yang namanya aritmia. Karena kalau jantungnya terus-menerus berdebar ya, itu kan ritmenya jantung itu mengalami gangguan, jadi bisa mengalami aritmia. Kemudian tadi ada juga yang menyatakan asam lambung meningkat akhirnya menjadi GERD, gitu kan? Terus bisa juga dalam jangka panjang mengakibatkan yang namanya autoimun. Itu yang sering terjadi. Meskipun masih banyak kasus-kasus yang lain, tapi yang utama sering terjadi itu Kak Rian. Ini ya, jadi dari yang kecil itu efeknya luar biasa ya, sampai penyakit-penyakit berat kayaknya yang tadi yang disebutkan itu. Oke, kalau ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu dari chat ya, Kak Dodi. Ya. Coba. Pak Dodi, bagaimana mengatasi hipokondria, kecemasan akan kesehatan diri sendiri yang disertai anxiety, GERD kambuh, badan gemetar dan sebagainya. Silakan, Kak Dodi. Ya, saya rasa sih gini ya. Apapun bentuk kecemasannya, ya tadi kan ada yang cemas terhadap kesehatan, ada yang cemas terhadap masa depan, ada yang cemas terhadap pekerjaan, ada yang cemas terhadap takut ditinggal mati dan sebagainya. Itu objeknya bisa macam-macam, tetapi yang utamanya ceritanya adalah kecemasan kan begitu. Begini, untuk solusinya begini. Yang paling sederhana, paling ringan adalah Anda berlatih, apalagi kalau Anda kemudian baru terserang kepanikan ya, Anda nggak bisa kontrol diri. Itu yang pertama yang kita bisa sarankan adalah Anda coba belajar mengatur nafas Anda. Jadi kan kalau orang sedang cemas atau apalagi panik, nafasnya bagaimana? Nafasnya pendek-pendek begitu kan, terengah-engah. Nah, cobalah Anda kendalikan nafas dengan cara apa? Tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan yang panjang melalui mulut. Ya, tarik nafas dalam lagi, hembuskan lagi. Jadi fokuslah pada nafas Anda, jangan fokus pada pikiran, ya. Karena semakin kita berusaha mengatasi, apalagi kalau kita menolak pikirannya, itu justru malah pikiran itu selalu muncul kembali. Jadi justru cobalah alihkan fokus Anda pada nafas, ya. Jadi sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Ya, tarik nafas, hembuskan. Ini supaya Anda lebih tenang, ya. Ini sudah terbukti ya, banyak membantu ya. Oke. Itu solusi sementara waktu. Nah, sekarang solusi yang permanen, yang lebih permanen adalah Anda bisa melakukan terapi yang namanya psikoterapi prana. Jadi yang kita lakukan biasanya kalau selama ini ya, kalau sampai gangguannya berat kan memang kalau secara medis Anda mesti konsultasi ke seorang psikiater atau dokter spesialis kejiwaan. Kemudian kalau diperlukan ya mereka akan melakukan psikoterapi, biasanya akan memberikan psikoterapi, dan beberapa kalau perlu mereka akan memberikan obat-obatan.
Tetapi seperti tadi yang dialami Kak Erlin, ternyata kalau sudah mengkonsumsi obat itu ternyata kadang-kadang ada efeknya yang tidak bisa lepas dari obat. Jadi dia akan menjadi tergantung pada obat-obatan. Ya itu memang kadang-kadang risikonya seperti itu. Nah, saran saya adalah di pranic healing itu ada yang namanya terapi psikoterapi, ya. Psikoterapi yang ini terapi yang sangat-sangat maju ya, merupakan ini suatu yang fenomenal. Kenapa? Karena biasanya kalau psikoterapi biasa itu orang kan digali, diwawancarai, suruh menceritakan semua pengalaman-pengalamannya yang buruk dan sebagainya, digali semuanya, pokoknya suruh curhat lah intinya begitu. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama ya untuk bisa sembuh. Nah, kalau di dalam pranic healing itu ada teknik psikoterapi yang sangat luar biasa. Caranya pasien tidak perlu menceritakan panjang lebar, hanya cukup menceritakan gejala-gejalanya saja. Seperti yang tadi disampaikan siapa tadi ya, yang cerita, saya ada mengalami hipokondria, kecemasan terhadap kesehatan, ada anxiety, ada GERD ya. 4 itu sudah cukup. Anda tidak perlu menceritakan mengapa itu bisa terjadi, bagaimana masa kecil Anda dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, dengan keterangan yang pendek ini, seorang ahli pranic healing ya atau seorang terapis pranic healing sudah bisa melakukan terapi dan itu bisa dilakukan secara jarak jauh tanpa kita harus ke tatap muka. Nah, kenapa bisa? Nah, jadi gini. Sebenarnya kenapa sih orang itu bisa memiliki kecemasan yang berlebihan? Ya, seperti tadi, yang pertama punya pola pikir tertentu, ya terlalu banyak berpikir atau pola pikir perfeksionis, atau memang ada yang namanya trauma. Nah, ketika seseorang itu mengalami trauma, itu sebenarnya ada yang namanya energi negatif ya, energi negatif dari trauma itu yang dia itu tersimpan di dalam memori kita. Nah, yang namanya pikiran itu kalau dalam komputer itu seakan-akan seperti software-nya atau operating system-nya. Nah, energi trauma ini ketika masuk ke dalam operating system, dia akan berperan sebagai virus. Dia akan menjadi virus. Dia akan selalu menyabot pikiran kita. Kita itu nggak pengen mikir gitu, tapi ini terus-menerus muncul. Ya, seperti Kak Erlin tadi, saya sebenarnya nggak pengen mikir ini, tapi muncul terus pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk, yang itu berasal dari virus akibat trauma di masa lalu tadi. Nah, kalau kita ngomong virus komputer, maka yang harus kita lakukan, kita tinggal lakukan antivirus ya. Install antivirus, kita cari ya virusnya ada di mana, kemudian virus itu di-delete. Ya. Di-delete. Nah, kalau virusnya sudah bersih, nanti maka komputer itu akan berfungsi dengan normal kembali. Nah, pertanyaannya, virus komputer itu kelihatan apa tidak? Enggak. Bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Tahu-tahu rusak aja itu. Nah, tahu-tahu Iya, rusak. Tahu-tahu rusak. Iya, kan? Tapi nyata apa tidak? Nyata, soalnya rusak beneran. Nyata kan? Bahkan laptopnya bisa rusak beneran begitu. Nah, ini sama. Kayak kecemasan tadi itu, mana kecemasannya? Kalau dilihat nggak ada kan, bentuknya apa kan? Nggak ada gitu. Tetapi sebenarnya ini tetap ada di dalam sistem kita, di dalam memori kita. Kalau menurut pranic healing, bentuknya itu berupa energi. Ya, bentuknya berupa energi. Jadi ada energi kecemasan atau energi trauma yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karena pranic healing ini memang spesialis di bidang energi, maka dia bisa mencari energi kecemasan itu ada di mana, dan kemudian energi itu diambil untuk dibersihkan dari dalam tubuh. Nah, kalau sudah bersih energi kecemasan itu, maka perilaku kecemasan, pikiran kecemasan itu akan berkurang dengan sendirinya, dan seseorang itu nanti bisa normal kembali. Ya, tetapi memang ini untuk kalau ada pertanyaan berapa lama bisa sembuh atau berapa cepat bisa sembuh, ini tergantung dari kondisi tiap orang. Ya, karena kan keparahannya tiap orang beda-beda. Ada yang dengan 1-2 kali terapi saja sudah sembuh, ada yang membutuhkan bahkan
berkali-kali, mungkin sampai 2-3 bulan baru sembuh. Ini wajar, dan itu pun juga termasuk relatif sangat cepat, karena kalau misalnya dengan perawatan psikoterapi yang konvensional, itu bahkan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Bahkan disertai dengan obat sekalipun, belum tentu selama bertahun-tahun itu bisa sembuh. Nah, kita bisa tanya juga pada Kak Erlin, itu sudah berapa lama ini mengalami 8 tahun. Wah, sudah 8 tahun kan. Wah, cukup lama. Kalau tadi yang satu lagi yang mengalami hipokondria, Kak Diana sudah berapa lama ini? Kalau Kak Diana, gangguannya sudah berapa lama? Halo Kak Diana. Oh, nggak dengar ya, sudah nggak lama. Ya. Belum. Jadi Kak Erlin saja tadi 8 tahun. Ya, toh? Nah, kalau diterapi dengan pranik psikoterapi atau psikoterapi prana tadi, paling tidak membutuhkan 3 bulan lah terapi rutin begitu, maka biasanya akan mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat. Ya, bahkan pasien bisa normal kembali. Oh, kalau yang ini Kak Diana baru 1 bulan. Nah, ini masih oke, bisa lebih cepat pastinya. Begitu Kak Ria. Baik, terima kasih. Sampai sini, sahabat-sahabat semua ada yang mau tanya lagi? Kak Ria, ada pertanyaan ini lewat chat WhatsApp, boleh dibacakan? Oke, silakan. Oke, ini pertanyaannya dari Kak Dewi Happy. Beberapa bulan terakhir, asam lambung suka mendadak naik. Perut bagian atas sering sekali perih tanpa sebab, khususnya pagi hari. Sering bangun tidur dalam ketakutan, padahal tidak habis mimpi buruk juga. Ini bagaimana mengatasinya ya? Bagaimana saya tahu apa yang sedang terjadi pada diri saya? Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja silakan Kak Dodi. Nah, ini dia salah satu gejalanya juga akan menjadi sulit tidur dan kemudian mimpi buruk ya, mimpi buruk ya. Jadi ya tadi memang karena pikiran tadi ya, pikiran kecemasan tadi. Jadi mungkin ada satu hal yang membuat cemas, tapi kemudian diabaikan atau berusaha ditekan gitu ya. Kadang-kadang orang kalau merasa cemas atau takut terhadap sesuatu, karena cemas dan takut itu tidak enak, maka seseorang berusaha menekannya atau mengabaikannya. Nah, sehingga akibatnya seakan-akan dia tersenyum begitu ya. Artinya dia seakan-akan happy gitu. Tetapi sebenarnya di dalam dia ini penuh kecemasan ya. Sampai akhirnya ke bawah mimpi ya, karena dia kecemasannya ditekan masuk ke dalam alam bawah sadarnya, munculnya di dalam mimpi sehingga mimpi buruk. Mimpi misalnya wah tiba-tiba mimpi wah ini ada yang sakit, ada orang yang meninggal atau bagaimana dan sebagainya. Ya karena itu tadi kecemasannya ditekan. Begitu Kak Ria. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita. Satu lagi, ada yang mau bertanya nggak sebelum kita tutup? Kalau belum terselesaikan, silakan teman-teman, sahabat-sahabat semua gabung di WA Group untuk melanjutkan konsultasinya. Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit Kak Ria untuk solusinya ya. Jadi untuk solusi, tadi kan solusi yang sementara Anda belajar yang tadi napas ya, tarik napas. Jadi Anda rutin-rutin saja, jangan nunggu kalau cemas. Jadi Anda rutin atur napas, tarik napas lewat hidung yang dalam, hembuskan lewat mulut, ya begitu. Pakai penafasan perut atau dada, Pak? Pakai nafas perut, nafas perut. Kalau bisa nafas perut lebih baik, karena kalau nafas dada juga pendek-pendek, ya. Kalau bisa nafas perut tentu lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau Anda bisa belajar yoga atau meditasi itu juga sangat-sangat membantu, ya. Karena apa? Dengan belajar yoga atau meditasi kita ini belajar untuk memfokuskan pikiran. Karena salah satunya ini kan memang yang namanya kecemasan itu semuanya ada di pikiran kita. Itu nggak ada dalam dunia nyata gitu loh. Ibaratnya itu bukan berarti kalau kita cemas itu berarti seseorang akan meninggal atau seseorang akan pergi atau yang tadi kayak Kak Elin nggak bisa sekolah kan bukan berarti seperti itu akan terjadi. Tapi itu kan semua ada di kepala kita. Nah, makanya kita juga perlu belajar untuk supaya pikiran kita lebih tenang, ya, lebih terkendali. Itu bisa
kita berlatih yang namanya yoga atau meditasi. Gitu. Nah, kalau di tempat kita juga ada meditasi yang terbuka untuk umum, ya, yang namanya meditasi Twin Hearts. Dalam meditasi ini kita memang spesialis meditasi yang digunakan untuk mengurangi stres, untuk mencapai kedamaian dan menciptakan kebahagiaan. Nah, itu jadwalnya nanti Anda bisa lihat di chat ya, nanti kita informasikan di chat ya. Dan kalau memang Anda ini memang sudah sangat mengganggu, saran kami adalah Anda lakukan terapi psikoterapi prana. Anda mesti dapat bantuan seorang profesional ya supaya Anda lebih cepat sembuh ya sampai akhirnya Anda nanti bisa ya dengan belajar sendiri Anda bisa juga mengendalikan kecemasan Anda dan bisa hidup normal kembali. Oke. Begitu. Nah, pada sore hari ini kita berikan tester ya. Jadi beberapa orang yang beruntung akan mendapatkan terapi secara free ya, Kak Ria ya, untuk melakukan psikoterapi ya. Jadi tadi kita latihan nafas, ternyata nafas ini harus dilatih, karena kalau nggak dilatih nanti pas kejadian cemasnya ya lupa kalau harus bernafas, mengatur nafas gitu ya. Jadi memang harus dilatih. Oke. Dan apa itu tadi terapi psikoterapi dari Pranic Healing bagi teman-teman? Semoga nanti dapat ini ya, dapat merasakan. Nah, siapa saja yang akan mendapatkan terapi gratis hari ini? Kita minta tolong dari Kak Lucy untuk memilih siapa peserta yang akan mendapatkan terapi hari ini. Silakan Kak Lucy. Terima kasih Kak Ria. Untuk hari ini dari keaktifan secara chat maupun langsung itu ada 3 orang, Kak Erlin, Kak Dewi Happy, dan Kak Diana. Silakan mungkin yang belum menghubungi saya bisa menghubungi saya dulu. Habis ini setelah sesi ini selesai akan saya masukkan ke grup konsultasi yang di WhatsApp grup untuk koordinasi lebih lanjut mengenai terapi gratisnya sore ini. Jika berkenan. Itu Kak Ria. Terima kasih, selamat kepada sahabat-sahabat semua yang mendapatkan terapi gratis hari ini. Tapi kira-kira mau nggak ini? Kalau nggak mau soalnya nggak bisa ini. Bagaimana? Pasti mau. Oh, pasti mau. Oke, silakan bergabung ke WA Group karena nanti koordinasi kita lewat sana, menghubungi nomor admin yang ada di chat ya. Baik, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang-bincang dan ngobrol. Kita lanjutkan Rabu minggu depan. Untuk terakhir, Kak Dodi ada yang mau disampaikan untuk penutupan? Silakan. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Semoga dengan dengan terapi psikoterapi Pranic Healing ini banyak orang yang terbantu. Dan memang menurut pengalaman banyak sekali yang terbantu. Ya, dan beberapa yang sudah mereka dirawat oleh seorang psikiater dan menggunakan obat bisa benar-benar lepas dari obat dan hidup normal kembali. Oke, terima kasih Kak Ria dan rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih. Di ujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung, kepada semua pihak yang terlibat, dan untuk yang mendapatkan terapi gratis, silakan langsung menghubungi admin. Sampai ketemu kita di Rabu minggu depan ya, di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya, salam sehat dan sukses. Salam sehat dan sukses. Salam sehat dan sukses. Salam sehat dan sukses. Jempol.